Itu. Bu Dirjen, ini menambahkan sedikit mungkin terkait dengan persyaratan administrasi untuk yang kriteria P1. Oh gitu. Karena P1 itu ada yang dari sekolah negeri, ada yang dari sekolah swasta. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Jadi kondisi Bapak Ibu yang saat ini P1 itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu P1 tapi masih mengajar di sekolah negeri. Nah, dokumen yang harus disiapkan dan harus diunggah itu adalah surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induknya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, format induknya boleh atau dapat diunduh dalam laman SNC ASN-nya. Yang kedua, ada guru P1 yang aktif mengajar di sekolah non instansi pemerintah atau yang di swasta, Bu Dirjen, tadi sampaikan di depan. Nah, itu surat izinnya itu untuk mengikuti seleksi saat ini harus dari ketua yayasan. Nah, yang terakhir ada pelamar P1 yang saat ini tidak terdata aktif dalam Dapodik. Dimungkinkan dulu dinonaktifkan oleh kepala sekolahnya atau mungkin sudah pergi dari sekolah tinggalnya atau akan melamar ke instansi pemerintah yang lain. Nah, ini ada persyaratan yang harus disiapkan, yaitu surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari kepala dinas instansi pemerintah setempat, yang tentunya juga yang akan dituju. Nah, di mana yang bersangkutan akan melamar, itulah surat izin yang harus diterima dan harus diunggah. Nah, format surat dapat diunduh di SNC ASN di BKN dan portal guru P3K. Bapak Ibu ya, jangan lupa dan silakan langsung dicek. Selain itu Bapak Ibu guru sekalian perlu diperhatikan bahwa bagi Bapak Ibu guru pelamar prioritas 1 atau P1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan ketentuan di Kemenpan RB 348 tahun 2024 ada digitum ke-26. Yang kedua, Bapak Ibu pelamar prioritas 1 hanya perlu melakukan seleksi administrasi tanpa harus melakukan seleksi kompetensi yang Ibu Dirjen sampaikan tadi. Iya, gitu ya Bapak Ibu P1 kan pernah datang nih ke kantor ya, ke lantai 11 Gedung D Kemendikbudristek. Sudah saya sampaikan bahwa P1 untuk tahun 2024 ini masih diakomodir. Saya tidak tahu ya tahun depan apakah masih sama karena sudah ganti periode ya. Tetapi yang saat ini masih tetap, meskipun mereka nggak ikut tes harus ikut seleksi administrasi, harus buat akun, harus mengikuti proses gitu ya. Hanya tidak perlu ikut seleksi kompetensi.